Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News Berita 1 News TV. Kita akan kembali berbincang bersama Kapten Hanafi. Kapten Hanafi, tadi Anda membicarakan tentang pengalaman Air France. Kira-kira mungkin bisa lebih detail lagi diceritakan dan kemudian membandingkan dengan kira-kira apa yang terjadi pada QZ8501. Saya pribadi feeling ataupun dari teman-teman juga sependapat bahwa kejadian seperti ini kemungkinan sama yang dialami oleh AF447 Air France dari Brazil menuju Paris, di mana kejadian tersebut terjadi di ketinggian 36.000 kaki setelah penerbangan 3 jam lebih. Terjadi turbulence atau terjadi thunderstorm di lokasi tersebut, di mana kalau terjadi hal yang seperti itu, icing condition itu tidak bisa dihindari dan akan kita temui. Jangan sampai terjadi hal seperti itu, kita sudah antisipasi. Tapi antisipasi kita sebagai manusia dengan kondisi yang apa adanya, kemampuan pesawat, kemampuan engine yang juga apa adanya seperti itu, apabila serangan dari luar, weather yang sangat-sangat worse, sangat-sangat ganas, dan dinginnya juga sangat dingin sekali, maka akan membuat satu alat kita, yaitu pitot tube, mungkin ya, pitot tube-nya itu icing. Oke, pitot tube tuh mungkin bisa dijelaskan apa? Ini memang teknis sekali ya, tapi gambarannya untuk orang awam pasti bisa dimengerti lah. Pitot tube itu sebuah alat yang mana sensor utama untuk memberikan inputan kepada pilot mengenai kecepatan pesawat kita. Dari kita rolling take off, sampai kita terbang, sampai kita landing, landing roll, itu pitot tube bekerja terus, memberikan input kecepatan pesawat kita. Dan kalau itu tidak bekerja, apa dampaknya terhadap pesawat? Nah, kalau itu tidak bekerja, dampaknya sangat luas, sangat luas dengan instrumen pesawat kita. Airspeed indicator kita ngawur ataupun incorrect, ya. Yang lebih prihatin lagi adalah seperti saya katakan tadi, antara yang kiri punya captain dengan punya co-pilot sebelah kanan bisa berbeda. Itu bisa berbeda dan bedanya ekstrim sekali. Kalau cuma bedanya antara 10 knot atau 15 knot, nah, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau perbedaannya bisa berbilang 100 knots, yang di sebelah kiri 200, yang di sebelah kanan 300, seperti itu. Iya. Kalau belajar dari pengalaman Air France, karena itu memang setelah diselidiki kita baru mengetahui fakta-fakta itu. Belajar dari pengalaman Air France, apa yang sebenarnya seharusnya bisa dilakukan oleh pilot pada saat kondisi seperti itu? Adakah sesuatu yang bisa dilakukan? Ini kembali teknis lagi ya, sehingga hanya para pilot sajalah yang bisa mengatasi hal seperti itu, di mana kita dibekali dengan ilmu-ilmu seperti itu pada saat simulator. Kita juga dilatih, diberikan pelatihan seperti itu, diberikan contoh kalau sampai terjadi hal seperti ini, apa yang akan terjadi, dan kondisi seperti itu yang kita pelajari, itu kita praktekkan. Apakah hal seperti itu yang terjadi atau lebih buruk dari itu, kita nggak tahu. Sebelum yang namanya flight data recorder ataupun cockpit voice recorder itu ditemukan dan ditelaah, kita nggak bisa berasumsi yang jelek, berasumsi yang sangat di luar dari batasan pemikiran pilot. Tapi mengingat kejadian yang terjadi pada Air France 447 itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kejadian serupa ini mungkin bisa terjadi, dan terjadinya pada pesawat yang kemarin, yaitu di mana terjadi unreliable speed, di mana speed tersebut, seperti saya katakan tadi, posisi climbing seharusnya speed itu drop, posisinya rendah. Tapi kenapa pada saat posisi climbing speednya tinggi? Curiga kan? Bahkan speed itu mencapai ke VNE atau yang namanya never exceed velocity. Pilot itu paling anti kalau sampai ketemu yang merah-merah seperti itu. Kalau sudah mencapai yang merah itu, kita harus kurangi, jangan sampai menyentuh yang merah. Dan yang terjadi bisa saja speednya mencapai posisi merah, sehingga antisipasi pilot itu harus dikurangi speed tersebut dengan cara kita menarik pesawat tersebut untuk climbing supaya speednya turun. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Karena kondisi di luar terjadi thunderstorm, weather condition very worse, sehingga kita nggak bisa ngelihat keluar, dan instrumen kita sudah kacau semuanya, sudah rusak. Dikarenakan tadi terjadinya icing itu. Apakah icing ataupun tertutup itu sama saja, semua kondisinya membuat para instrumen kita itu menjadi berantakan semuanya. Meskipun misalnya kemudian dia sudah lepas dari kondisi cuaca buruk itu, tidak adakah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pilot untuk kembali mengendalikan pesawatnya?
Biasanya kalau sudah keluar dari suasana seperti itu, kondisi normal kembali. Kalau sudah normal kembali, nggak mungkin atau nggak perlu kita mengucapkan kalimat distress message tadi. Pada saat kita sedang sibuk-sibuknya seperti itu, kelemahan manusia semua sama, kita lupa. Bisa terjadi karena kita sibuk mengatasi kondisi pesawat yang saat itu sangat-sangat buruk sekali dengan cuaca yang tidak bersahabat, dan kondisi instrumen kita juga sudah berantakan sekali. Kita bagaimana caranya menyelamatkan pesawat ini supaya kembali ke normal condition, normal position. Dalam kondisi seperti itu sebenarnya masihkah pesawat bisa dideteksi oleh menara ATC misalnya? Selama pesawat itu terbang, termasuk dalam kondisi sedang turun? Hanya bisa dilihat dari mode-nya saja, yaitu posisi pesawat ini turun. Turun dari ketinggian sekian menjadi sekian, dan seharusnya kita report. Kenapa pilotnya nggak report? Tapi karena kondisinya ini terlalu cepat, mengingat kejadian Air France 447 yang mana 36.000 feet itu hilang lenyap dalam waktu 3,5 menit. Dari ketinggian 36.000. Dari ketinggian 36.000. Artinya dia jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Dengan rate of descent kira-kira 10.000 feet per minute. Bisa bayangkan 10.000 feet per minute dengan 36.000 feet itu dicapai cuma 3,5 menit kurang lebih. Disappear, masuk ke dalam laut. Apakah dalam keadaan seperti itu kita masih sempat untuk mengucapkan kata distress message tersebut? Saya yakin enggak. Karena kita sudah over G atau over limit pemikiran kita sudah tidak bisa berpikir normal. Kalau kita boleh menarik pembelajaran lagi, Kapten Hanafi, terkait dengan fungsi ATC. Dalam situasi yang seperti itu, ATC kita tidak mampu untuk memberitahu kepada pilot situasi cuaca buruk yang akan dihadapi oleh pesawat. Kondisinya sudah terlalu jauh, Mbak. Dan tidak semua ATC yang kami ketahui itu atau hanya ATC kita saja yang tidak berhubungan dengan pesawat, dengan kondisi cuaca. Saya kebetulan tidak memahami persis di ruang ATC, tapi sejauh saya ATC itu yang sudah pasti adalah mempunyai radar pesawat, di mana pesawat tersebut terbang ketinggian berapa, heading berapa, speed berapa, jadi hanya sebatas lalu lintas pesawat saja. Tapi kalau untuk weather radar, menurut saya mungkin saya belum tahu persis, mungkin belum ada di Indonesia. Di luar negeri sudah ada, di mana si menara pengawas tersebut bisa mengetahui kalau di sana itu ada bad weather condition, ada thunderstorm atau ada turbulence. Jadi kita diarahkan untuk heading kesekian karena situ ada awan yang berbahaya. Itu bisa jadi masukan juga untuk ATC kita agar memperbaiki peralatannya karena di negara-negara lain sudah memberlakukan hal itu. Mudah-mudahan ke arah sana bisa. Ya, karena kita sendiri juga punya weather radar kan, kita bisa tahu ke arah mana awan tersebut yang tidak ganas, sehingga kita bisa minta sama tower atau sama ATC, kita minta heading kesekian, karena heading tersebut aman, terhindar dari awan. Dan itu yang kita lakukan setiap saat. Dan pada umumnya seorang tower itu mengizinkan, karena mereka tahu kalau kita membutuhkan izin dari mereka. Hal ini penting sekali untuk menghindari cuaca yang buruk. Sejauh itu ATC juga mengantisipasi bahwa heading tersebut itu akan mengganggu traffic lain atau tidak, pesawat lain atau tidak. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami.